Welcome back, Poppy Kusmaini. Ketemu lagi Kak Poppy. Iya, Rani, Tommy. Oke, perkenalan dulu atau tidak? Perasaan udah tadi. Udah kenal ya. Udah kenal ya. Kalau udah kenal artinya udah sayang. Sayang. Lu sayang sama Kak Poppy. Janganlah. Kak Poppy kan udah punya. Boleh kok. Itu poliandri. Oke. Nah, kita bicara terkait H1 itu H1 ya Kak Pop. Nah, secara pencapaian nih Kak Pop terkait RO by desainnya atau H1 only gitu ya Kak Iya. Pop. Nah, kalau dilihat nih dari pencapaian Kak Poppy dari Januari sampai Mei 2021 itu udah mencapai 18,54%. Kalau diaktualkan jadi apa namanya itu aktual ya. Kalau udah dipersenkan antara aktual dengan target itu udah mencapai 107%. Nah, apa sih kiat atau upaya yang kakak lakukan gitu untuk Iya. mencapai RO gitu? Masih pakai cara yang sama ya? Atau beda? Jangan. Ya. Oke, Jangan gimana bawa bagus. rahasianya? Sebenarnya nggak ada rahasia yang ditutupi ya. Iya, siap. Mari kita buka bersama-sama. Sebenarnya kalau untuk upaya itu kembali lagi kepada yang namanya konsisten. Karena si konsisten ini sangat penting ya kalau menurut saya. Ini dari tadi si konsisten yang kena ya? Si konsisten. Si konsisten ya? Iya. Oke, terus. Karena dengan konsisten ini info akan tersampaikan secara berkelanjutan ke konsumen, nggak mentok di situ aja, nggak berhenti. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan gini, sekarang kita promo nih, Ya. udah stop. Nah itu kan artinya kita konsumen akan menganggap kita itu nggak serius untuk promo. Nah dengan konsisten ini kita lakukan secara terus menerus, nantinya juga akan terjalin kepercayaan dari konsumen ke kita. Iya. Itu intinya konsisten ya Kak. Ada nggak sih ketemu sama konsumen yang bosan diingetin, dipromoin, di-reminding ini terus diblokir nomornya gitu? Pernah nggak sih? Nggak separah itu sih. Parah ya. Karena Nggak kan sampai which is diblokir. kita ngingetin itu kan bakalan tiap Ya. minggu, tiap bulan gitu. Tapi nggak ada ya? Kalau untuk sampai blokir sih nggak ada, belum pernah ditemui sih sampai sekarang. Palingan gini aja, ada konsumen yang minta untuk nggak di follow up lagi. Oh, ada ya? Ada, cuman Why? itu nggak banyak sih. Kenapa mereka nggak mau di follow up? Pernah nanya alasan atau gimana? Kalau orang udah nggak boleh itu kan perlu ditanyakan lagi, udah jelas kan? Iya sih. Mungkin, maybe kita cuma bisa bilang mungkin mereka merasa terganggu atau merasa nggak butuh lagi, atau mereka terlalu sering terima promo. Iya ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kita nggak tahu alasan pastinya. Terlalu banyak kemungkinan. Terlalu banyak kemungkinan. Oke, mungkin kita masuk ke kegiatan apa ya sih yang udah dilakukan di Menara Agung Padang Panjang nih Kak terkait untuk mencapai RO ini gitu. Ya. Promo udah pasti ya, Iya, melalui pasti ya. WA, sosial media, canvassing. Nah, untuk canvassing sendiri nih kita ada triknya juga. Boleh nih ceritain Ya. resep nih Tom. Resep. Ini direkam nih. Direkam. Misalkan gini, kita kan ada tuh setiap bulannya itu ada program yang kita ngikut dari program MD. Ada yang namanya program roti. Itu sih berbagai macam tipe motor. Iya. Nah, minimal saat canvassing itu kita harus bawa 2 unit. Nah, Ya. 2 unitnya ini yang masuk dalam kategori promo. Oke. Iya. Kenapa yang masuk kategori promo? Karena nanti otomatis kan ada tuh konsumen akan bertanya mau lihat unitnya. Jadi bisa kita langsung on time di tempat konsumen lihat Oh, unitnya. jadi kakak udah hubungi konsumennya, terus kakak mau canvassing, berarti udah kayak WA blaster gitu dulu ke semua di daerah tempat kakak canvassing, jadi kakak tinggal bawa motor doang gitu maksudnya. Iya. Karena sebelum canvassing kita kan juga kirim WA. Jadi bawa unit itu sih sebenarnya sebagai pendukung di canvassingnya kita. Karena kalau kita canvassingnya kosong, kita mau promoin apa? Nah, Nah, benar. Benar sih.
apakah memang promo itu tiap motor baru terus kalau motor-motor lama itu ada nggak sih ngadain promo ini? Atau apalagi motor-motor yang out of stock gitu? Nggak ada. Kalau di Menara Agung Padang Panjang kebetulan nih motornya baru semua 2021, udah nggak ada stok lama. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sesuatu Nggak ada PR lagi. nggak ada PR. Nggak ada PR. Emang kalau ada unit tuh jadi PR ya berarti ya? PR dong. Oh iya dong, harus Karena dijual harus ya dihabisin, bagaimana? kan? Harus dihabiskan. Iya benar juga. Hmm. Nah, berarti tadi udah diceritain kan terkait kegiatan. Nah, dari kegiatan tersebut mungkin ada kendala gitu Kak. Apa sih kendala yang dialami gitu? Oh ya, kita ada ini lagi sih kegiatan Ah, yang iya, boleh, ada. boleh. Mungkin bisa ditiru dah sama teman-teman yang Oke. lain. Iya. Itu kita ada yang namanya surprise ulang tahun untuk konsumen RO. Wait. Berarti mengunjungi rumah konsumen Iya. terus ngasih kado? Iya. Seriusan? Ini nanti bisa kita lihat sama-sama. Wih, Ada keren. fotonya. Ada. Kita Tapi ada kok- bukti Tapi kok otentik. kita nggak pernah dapet ya? Iya, karena kita nggak beli di Menara Agung Padang Iya, nggak Panjang. beli. Lu beli di mana? Pakai Honda nggak nih? Iya dong, pakai Oh, iya motor dong. Honda. Belinya beda kan? Iya, karena beda area. Beda. Siap. Iya. Oke, seperti apa kegiatan ulang tahunnya? Apakah memang datang ke rumah konsumen terus ucapin? Ini berasal dari database juga ya. Iya. Kita cari data konsumen yang RO itu yang sudah beberapa kali pembelian di dalam bulan berjalan. Oh gitu. Ya jadi kalau setelah kita dapat datanya dan diajukan nih ke PIC dealer, kalau PIC-nya udah setuju, kita langsung ke lokasi. konsumen. Iya, bawa PIC. Wis. Bawa. Tunggu, tapi emang sih lu enak kalau Padang Panjang kan kecil. Iya. Payakumbuh, pelosok, Padang. Ya itu kan apalagi- dimanfaatkan. Nah, iya sih, Areanya yang benar, dimanfaatkan. setuju. Kreatif sih, Mas. Iya, Kreatif. Kesempatan. Kesempatan lah ya. Mungkin kalau yang jauh-jauh Payakumbuh transfer aja ke konsumen kan. Mentahnya aja. Iya, mentahnya aja gitu. Gak ada yang susah sekarang. Oke. Nah, berarti itu tips-tipsnya ya Kak. Nah, Dimanjakan lah konsumen RO. Jadi dia balik ke sini dan mau rekomen ke orang lain atau ke saudaranya. pastilah. Pasti konsumen itu pas kita kunjungi pasti tetangganya pada kepo. Kan sekarang orang pada kepo. Iya. Dimanjakan, Iya. dikasih sayang. Apalagi kita kan foto-foto tuh, Uh-uh. banyak yang liatin. Ada nggak pada saatnya itu nyebarin brosur nggak? Emang Dan benar ya? sekalian sambil menyelam minum air. Iya. Konsumen dibikin nyaman, Iya. dimanja, terus hilang. Oh, enggak. Emang kamu tukang ghosting? Happy ya. Oke, next. Nah, kan sudah tuh Kak Popi berbagi terkait tips. Nah mungkin ada kendala Kak? Sebenarnya tuh mungkin kendala yang umum ya untuk yang promo-promo telepon gitu. Misalkan gini, kita lagi nelpon dan ada beberapa konsumen yang sebelum sales counter kita selesai nelpon itu teleponnya dimatiin. Dan ada yang salah paham. Kita nelponnya ngapain? Ayo. Karena dia kira pencuri, yang pertama, yang kedua, Mungkin kita ada yang dikira kita minta angsuran. Dikira kita leasing ya? Iya, dikira kita dikira leasing. selingkuhan mungkin pernah. Mana tahu gitu kan? Iya. Yang angkat istrinya kan, ini dari siapa? Apalagi petugas kita kan nelponnya kan lembut gitu kan? Belum ada sih. Oh, belum ada. Belum ada. Oke, siap. Paling itu aja. Dan kadang ada juga konsumen yang kalau misalkan kita ngomong nih bla bla bla, nah iya gitu aja. Oh itu aja. Iya. Yang penting diain aja. Kita jelasin ini Bu, jangan lupa ya Bu, kita ada Iya, promo ini iya, 5 menit iya. kemudian. Oke. Entah dia Terus ya? ngerti, entah Entah dia enggak. paham. Oh, oke. Nah, kan itu kan kendala dari Kakak. Apa sih next yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kan dari telepon yang dimatiin belum sampai kita ke promo dan dimatiin gitu ya. Iya. Nah, apa sih langkah yang Kakak lakukan gitu untuk mengatasi itu? Nah, untuk mengatasinya
itu gini, karena kan kita ngomong sama orang, ada orang yang suka dibasa-basi di awal, ada yang enggak. Nah jadi untuk mengatasi konsumen yang gitu, untuk yang nggak suka basa-basi, bisa kita langsung to the point aja. Biasanya mereka mau dengar kalau yang begitu. Karena kalau ada basa-basi, takutnya nanti basa-basi busuk. Iya. Menyesuaikan dengan kondisi. Menyesuaikan dengan kondisi. Itulah kita sebagai FLP itu harus bisa menilai apakah konsumennya mau mendengar yang basa-basi atau enggak. Atau langsung to the point berarti aja. memang follow up-nya ada beberapa jenis berarti ya. Ada yang fast, ada yang ini menyesuaikan dengan kondisi konsumen. Kalau seandainya misalnya dia lagi kerja gitu, follow up-nya fast gitu ya? Atau cepat gitu langsung to the point, nggak promo? Biasanya ada yang fast, ada yang konsumen minta nanti saya hubungi lagi, atau dia janji telepon, atau ada janji telepon. Iya. Oke. Berarti nggak harus semuanya disampaikan ke konsumen ketika kita follow up gitu ya? Enggak. Melihat kondisi si konsumen dulu. Melihat kondisi, dan kita juga nggak bisa maksa kalau misalkan konsumen sibuk, ya udah nanti kita bikin janji telepon lagi. Oke. Iya, bisa begitu. Sesuaikan lah timingnya. Kalau itu kendala dari eksternal, kalau kendala dari internalnya ada nggak sih, kayak kondisi dealer atau kondisi situasional SDM atau gimana gitu, pernah nggak? Kalau untuk di internalnya sendiri mungkin jaringan mungkin maybe. Jaringan kalau untuk telepon, jaringan oke lah ya kalau untuk telepon. Palingan gini aja, kadang ada sales counter kita yang dalam hari itu sibuk, nggak sempat nelpon. Nah jadi otomatis dia harus follow up double data di next day-nya. Iya. Kita nggak maksa sales counter untuk harus ini emang ini data nih buat lo, ini kebutuhan lo. Iya. Follow up atau enggak terserah lo kan gitu ya. Iya. Nah, berarti kalau ada bantu sales counter ya untuk telepon gitu? Enggak. Kalau untuk telepon sih enggak. Kalau saya cuman kirim WA. Kalau untuk telepon biasanya mereka. Gitu. Oh, siap. Iya, sales counter ya. Berarti data dapat dari mana aja nih? Selain dari walk-in. Walk-in data lama, mungkin kita ada simpan data dari 2010. Memang mereka nggak ini ya, nggak kepikiran buat cari data konsumen yang tahun-tahun lama gitu, atau pakai buku tamu mungkin? Buku tamu ada. Ada. Karena kan gini, kita datanya itu dari CRM. Kita kan data yang dikasih itu data yang sudah dianalisa. Jadi harapannya itu jadi tepat sasaran. Nah kalau mereka yang secara random, takutnya nanti nggak tepat sasaran. Iya. Nah itulah gunanya Kapopi di sana. Iya itulah gunanya. Nanti kalau nggak ada gunanya, jadi apa kita? Nggak ada guna. Nggak ada guna. Nah makanya ada BSI CRM di setiap dealer sebagai pengelola atau memanage sebuah data. Ngomong-ngomong tentang manage, bisa nggak sih manage data-data yang banyak itu sendirian? Memang sendirian sih manage-nya. Cuman dalam proses manage data itu ada yang namanya diskusi. Kita ada diskusi dengan PIC dealer, dengan sales counter. Berarti masih tercover lah ya dengan data-data saat ini. Masih tercover. Kita bisa saling bantu, teamwork lagi. Karena kan sekarang data banyak gitu kan. Mungkin tiap hari bisa datang konsumen 5, 10 gitu kan. Kalau di follow up tiap hari, wah lumayan juga, apalagi sendirian kan. Kan teamwork. Kapopi WA, sales counternya nelfon. Nah, terus sering kerjasama. Seperti tadi apa? Rantai makanan. Kalau rantainya putus, nggak makan-makan. Oke. Any question? Ada satu lagi. Nah, saran dari Kapopi sendiri nih untuk PIC CRM di jaringan kita Medilar Menara Agung nih. Nah, dalam mencapai RO ini apa sih saran? Bukan Menara Agung aja sih sebenarnya, ini bisa seluruh FLP bisa nih pakai tekniknya Kopi. Iya. Nasional nih. Ya, intinya tetap semangat aja dulu. Jangan mikirin hasil. Yang penting prosesnya sudah benar kita lakukan.
hasil belakangan ya Kak. Ya, Yang penting prosesnya sudah jalanin prosesnya dengan benar sih. Kayak apa dengan semangat bisa bantu gitu. Yang penting ya kita semangat, jangan patah semangat, jangan menjudge kalau usaha kita itu nggak akan ada hasilnya. Oke. Ya udahlah, gue ngirim ini hasilnya juga nggak akan ada kok, jangan ada kata-kata kayak gitu. Maksimalkan aja dulu prosesnya. Oke. Iya. Jangan negatif thinking Jangan dulu negative ya. thinking. Belum Ah, kita betul. kerja, Betul. belum kita kerjain tapi udah negatif thinking dulu nih. Ini Jadi- bakalan ada yang ngangkat atau enggak sih gitu kan. Jadi kita harus positif ya. Nah, Harus positif, harus positif. harus dong. garisnya 2. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu beda Beda lagi. ya. Nah, Beda-beda. nanti kalau garis 2 beda, lucu nih kelihatannya. Lu nggak bisa. Itu makanya. Oke, thank you Oke, Poppy. terima for the time. kasih Thank you for atas coming. waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke. Dan nih selanjutnya. Ada. Udah dong. Oke, terima kasih.